Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar satu misteri kuno yang efeknya, wah, masih kerasa banget sampai sekarang. Kita akan membahas soal Fata Morgana kaum Saracen. Oke, kita mulai dari sesuatu yang aneh banget. Coba deh bayangin, ini abad ke-6 Masehi. Ada seorang peziarah Kristen lagi jalan-jalan di puncak Gunung Sinai. Terus dia ngelihat ada sekelompok orang yang dia sebut kaum Saracen lagi nyembah patung marmer. Nah, anehnya patung ini bisa berubah warna sendiri. Keren kan? Tapi juga misterius. Pemandangan yang surreal ini nih yang jadi awal dari teka-teki besar kita. Dari catatan tadi, langsung muncul pertanyaan paling penting kan? Siapa sih sebenarnya kaum Saracen ini? Dari mana datangnya gambaran tentang mereka? Dan yang paling penting, apa gambaran itu beneran sesuai kenyataan? Nah, buat ngejawab itu semua, kita harus mundur sedikit lihat gimana sih mereka pertama kali digambarin di catatan-catatan sejarah. Kita mulai dari bagian pertama, ancaman di gurun. Coba deh bayangin kamu ada di sini, di semenanjung Sinai, kira-kira 1500 tahun yang lalu. Suasananya tuh megah, sepi banget, tapi juga tandus. Buat para biarawan Kristen waktu itu, tempat ini suci banget kan? Ini tempat Nabi Musa menerima wahyu. Tapi di sisi lain, kesunyian yang sama juga bikin mereka ngerasa terisolasi dan, ya, rentan. Nah, perasaan rentan ini justru digede-gedein di tulisan-tulisan para biarawan. Mereka tuh bukannya nulis tentang indahnya pemandangan, tapi malah fokus ke teror yang katanya mengintai. Kalimat-kalimat dramatis kayak pedang pembunuh kaum Saracen itu diulang-ulang terus. Tujuannya? Ya buat ngebangun cerita kalau di sana tuh ada ancaman yang nggak ada habisnya. Jadi gambaran yang mereka ciptain tuh kayak apa? Ya intinya kaum Saracen ini digambarin kayak monster. Mereka dibilang kejam, barbar, penyembah berhala yang bandel, bahkan dituduh main ilmu hitam dan ngorbanin manusia. Pendeknya, mereka ini jadi sosok the other yang sempurna deh, musuh bebuyutan buat para biarawan suci. Nah, tapi beneran segitu seremnya ya? Disinilah kita mulai ngebongkar Fata Morgananya. Caranya, kita cek sumbernya lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, membaca kisah-kisah martir. Ternyata nih, cerita-cerita paling sadis tentang serangan kaum Saracen itu bukan dari catatan sejarah biasa. Sumbernya itu dari satu jenis tulisan khusus yang dibikin sama para biarawan itu sendiri. Namanya narasi martir Sinai. Jadi ini tuh bukan laporan jurnalistik ya. Anggap aja ini karya sastra yang emang sengaja dibikin buat tujuan teologis dan ya buat mainin emosi pembacanya. Nah, di sini ceritanya jadi menarik banget. Lihat deh kontradiksi yang luar biasa ini. Dari waktu dan tempat yang sama, kita punya dua jenis tulisan yang beda 180 derajat. Di satu sisi, ada narasi martir, yang isinya darah melulu, kekerasan, serem pokoknya. Tapi di sisi lain, ada catatan para peziarah yang datang ke biara yang sama. Anehnya, para peziarah ini sama sekali nggak nyebutin soal serangan, atau ada yang mati dibunuh. Mereka malah cerita kalau para biarawan hidupnya damai-damai aja. Loh, kok bisa? Ini dua realitas yang benar-benar tabrakan. Kenapa bisa begitu? Pertanyaan kenapa tadi maksa kita buat cari bukti lain di luar tulisan-tulisan itu. Coba deh kita lihat apa kata temuan arkeologi. Ini yang ngebawa kita ke bagian selanjutnya, koeksistensi atau konflik. Jadi dengan dua cerita yang beda banget ini, satu tentang teror, satu lagi tentang kedamaian, kita jadi penasaran kan? Terus kehidupan sehari-hari di Sinai waktu itu sebenarnya kayak gimana sih? Bukti-bukti modern nunjukin kalau hubungan mereka tuh jauh lebih kompleks dari sekedar musuh-musuhan. Kemungkinan yang lebih masuk akal itu justru sistem saling butuh. Jadi kaum nomaden nyediain produk ternak dan transportasi, sementara komunitas yang menetap kayak biara-biara itu nyediain gandum dan akses ke pasar. Ini kan simbiosis mutualisme ya, bukan perang terus-terusan. Dan ini bukan ngarang loh, bukti fisiknya tuh ada. Arkeolog nemuin batu giling buat gandum di tenda-tenda kaum nomaden. Sebaliknya, mereka juga nemuin gerabah mewah dari kota di tempat tinggal kaum nomaden yang lokasinya jauh di tengah gurun. Ini kan jejak nyata kalau mereka itu saling dagang dan berinteraksi, bukan musuhan terus. Oke, ini ngebawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau bukti di lapangan nunjukin mereka kerjasama dan dagang, kenapa para biarawan malah nulis cerita yang isinya kekerasan dan kebencian melulu? Nah, kita masuk ke inti pembahasannya, menciptakan kaum Saracen. Coba deh kita pertajam lagi pertanyaannya. Kalau sehari-hari mereka saling butuh secara ekonomi, ngapain repot-repot bikin citra musuh yang sebegitu jahatnya? Tujuannya apa coba? Jawabannya ada di kekuatan kata-kata dan narasi. Salah satu senjata paling ampuh mereka adalah pemilihan kata.
Para penulis Kristen ini sering nyebut kaum nomaden sebagai Ismailite atau keturunan Ismail. Secara teologis, ini langkah yang pinter banget. Kenapa? Karena ini langsung ngehubungin mereka sama Ismail, anaknya Nabi Ibrahim yang diusir itu loh. Jadi, secara nggak langsung, mereka dicap sebagai orang luar di tanah yang lagi diklaim sama para biarawan ini sebagai tanah suci Kristen. Jadi intinya ini semua tuh strategi. Ada 3 langkah utama. Pertama, ciptain ancaman. Gambarin penduduk asli sebagai musuh penyembah berhala yang bahaya. Kedua, kasih nama baru ke semua tempat. Setiap gunung, setiap lembah, dihubung-hubungin sama cerita di Alkitab. Dan langkah ketiga yang paling jitu, jadilah pahlawan. Dengan adanya ancaman Saracen ini, para biarawan bisa menempatkan diri mereka sebagai pembela iman, yang pemberani, yang siap mati syahid kapan aja. Ini kan langsung naikin status dan wibawa spiritual mereka. Dan cerita yang mereka bangun ini ternyata kuat banget dan tahan lama. Stereotipnya nggak hilang gitu aja, malah nemuin kehidupan baru. Yuk kita lihat warisannya di bagian terakhir kita, Fata Morgana yang abadi. Gambaran Saracen yang barbar dan jahat ini udah kadung nempel banget di pikiran dunia Kristen waktu itu. Jadi pas ada kekuatan baru yang besar muncul dari gurun beberapa waktu setelahnya, template atau cetakan stereotip ini udah siap pakai. Coba perhatikan lini masa ini, karena ini puncaknya. Dari abad ke-4 sampai ke-6, citra Saracen penyembah berhala itu diciptain. Terus, di pertengahan abad ke-7, pas pasukan Muslim Arab muncul, para penulis Kristen ini nggak ngelihat mereka sebagai penganut agama baru. Mereka cuma ngelihat, oh, ada kelompok orang lain lagi dari gurun. Dan mereka langsung aja nempelin label lama yang udah ada, Saracen. Dan label inilah dengan semua stempel negatifnya, yang akhirnya jadi sebutan standar di Eropa buat orang Muslim selama lebih dari 1000 tahun. Seperti kesimpulan sejarawan Walter D. Ward yang jadi sumber utama bahasan kita kali ini, citra Saracen itu bukan laporan fakta, itu adalah sebuah ciptaan, sebuah fata morgana yang dibikin buat tujuan politik dan teologis di Sinai, bahkan jauh sebelum Islam muncul. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir. Kisah Saracen ini jadi pengingat yang kuat banget tentang gimana sebuah cerita bisa lebih kuat dari kenyataan. Dan gimana sebuah stereotip sekali diciptain bisa awet banget melintasi waktu dengan akibat yang luar biasa. Jadi pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng, fata morgana sejarah apa lagi ya yang diciptain di masa lalu yang tanpa sadar mungkin masih ngebentuk cara kita mandang dunia sekarang?